of God. Sambil kita menunggu teman-teman, saudara-saudara kita yang lain yang bergabung dalam KWPR, kita akan segera mulai. Untuk itu, sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah virtual The Mystery of God's Plan. Dan saat ini saya juga ingin mengucapkan selamat bergabung dalam ibadah ini kepada keluarga besar dari Ketua Umum KWPR Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Andes Desi Mawahid, MSc, juga Wakil Ketua Umum KWPR Maijen TNI Wanti Waranai Fitzgerald Mamahid, MSI, selaku Pangdam 13 Merdeka saat ini. Dan juga Ketua dari IKBM Plus, Bapak Evangelis Kemal Mamusung, beserta saudara-saudara dan keluarga besar KWPR yang bergabung di ibadah virtual The Mystery of God's Plan. Selamat datang, selamat berjumpa, selamat baku dapa. Nah, yang pertama saya ingin ucap syukur kepada Tuhan. Mari kita mulai dengan penyembahan pujian yang pertama, yaitu dari Bapak Evangelis Kemal Mamusung. Silakan. Kita akan menyanyikan lagu pujian tentang Yesus yang menjamah setiap dari kita. Kita percaya banyak setiap orang memerlukan jamahan Tuhan Yesus. Dan hari ini melalui lagu ini setiap kita juga berkati dengan jamahan. Amin. Hidupku terang semua takkan berarti tanpa dia. Aku tersesat bagaikan tanpa lamanya. Oh yeah, kenalkan dia datang kepada. Oh yeah, jangan dari kita soal disiplin. Oh yeah, tanpa dia bukan binasa. Tuhan ku jatuh tanpa dia aku gagal. Hidupku akan binasa, tapi Yesus bersama aku. Dia jamah hidupku dan beri damai di hatiku. Semua kau berubah dengan hujan. Yesus jamah ku jadi baru. He touched me. Oh, he touched me.
mountain, heaven, and all I know, Jesus does speak and make me whole. Death indeed and I will not die. Those who love para Yesus dan beri di hatiku. Jiwa yang berubah dan berubah. Yesus jalan ku jadi baik. Yesus jalan. Yesus jalan ku jadi Yang meriah bagi Ketua Umum di IKBM Plus, sekaligus dia juga salah satu sepupu dari saya, yaitu Bapak Evangelis Kemal Manusung. Banyak terima kasih. Halo semuanya yang baru bergabung, selamat datang ke The Mystery of God's Plan. Nah, ini benar-benar momen yang sangat spesial di mana warga Rembokan biasanya mengadakan ibadah berkumpul di satu tempat. Okay? Biasanya itu di Jakarta. Nah, kali ini karena pandemi ada blessing in disguise yang kita dari Jakarta bisa hadir, tapi juga saudara-saudara KWPR yang ada di luar negeri. Contohnya siapa di sini yang hadir dari Australia? Ada yang dari Australia? Ada. Ada, tentu saja ada. Ada dari Korea. Nah, ini dari Australia. Hai, Mam. My mom dari Australia tentu saja. Dan dari Korea? Saya. Ada. Terus dari mana lagi nih? Dari Kanada? Belum hadir. Amerika? Pokoknya banyak banget nih. Ya, warga Rembokan itu sudah di mana-mana. Oke, sudah melanglang buana dan udah melebarkan sayap ke mana-mana. Nah, dari mana lagi nih? Selain di Jakarta, dari Rembokan sendiri ada nggak? Boleh di-unmute ya, saudara-saudara, supaya kita saling menyapa. Oke, tadi kan ada yang dari Australia, ada yang dari Jakarta, terus saya sendiri dari Bali, terus nanti yang bawa Firman dari Korea, terus di mana lagi nih selain daerah-daerah sini? Saya dari Manado. Manado, shalom, salam baku dapa, salam salam sehat ya di Manado semua. Di sana enak ya, nggak ada PPKM ya, nggak kayak di Jawa Bali ya. Ya, di sini zona hijau. Tapi pas nyampe dari Jakarta harus di antigen lagi walaupun udah PCR. Oh gitu. Sampai ke Manado, walaupun kita di sana sudah PCR, di antigen lagi, tapi antigennya gratis. Antigen gratis ya. Ya, puji Tuhan sih kalau di antigen lagi kan untuk make sure ya gimana positif atau kita bebas dari COVID. Tuhan kita bisa hadir di sini, tidak kurang apapun, itu satu berkat ya, satu tanda bahwa Tuhan Yesus masih sayang pada orang semua. Oke, selain Manado, di mana lagi nih? Saya tadi dengar sebelum acara dimulai ada yang dari Jawa juga nih ya.
Dari mana saja itu di Pulau Jawa? Boleh bergabung, di unmute dulu. Dari Pulau Jawa? Jawa. Dari Bandung. Bekasi, bisa dari Bogor, bisa Bandung. Bandung? Bandung. Halo Bandung. Bandung, shalom, salam sehat. Salam sehat dari Bali ya. Pasti semua orang pada ngiri nih ya. Enak banget sih yang di Bali gitu ya. Harusnya pandemi ini semuanya di Bali nih ya. Tapi kan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lagi di luar negeri itu pasti lebih enak lagi ya, kayak di Australia. Okay. Australia juga ada lockdown. Udah lockdown ya. Apa yang penting kita lockdown-nya bersama Tuhan Yesus, ya nggak sih? Amin. Amin. Oke, sembari kita nunggu teman-teman saudara-saudara kita yang lain yang hadir, kita awali ibadah virtual ini dengan doa pembukaan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan yang manis dan tertinggi bagi-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu, warga Remboken, dalam kerukunan warga Pakasaan Remboken, dimanapun kami berada, telah berkumpul dalam ibadah virtual di sore dan malam hari ini. Kami mohon kehadirat-Mu Tuhan dalam setiap pribadi kami. Berikan kami telinga yang jernih, mata yang terang, hati yang dari awal hingga akhir. Kami makin erat dalam hubungan antara sesama warga Remboken, di sana makin kuat Tuhan, terhati dan dilindungi oleh-Mu Tuhan. Apabila kami masih boleh bernafas, karena besar cinta kasih setiamu Tuhan kepada kami, maka kami mohon belas kasihan, dan kami akan buat apa yang kesalahan, ampunilah dosa-dosa kami, dan berikan kami kemurahan hati dan nafas yang baru untuk melaksanakan hari-hari depan diiringi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan saudara-saudara sekalian, kembali lagi kita mendengarkan sebuah pujian dari Bapak Kemal dengan keluarganya. Silakan. Di unmute Kak Kemal. Jiwaku terisi oleh cintanya. Sekarang waktunya ku mengenalnya. Dia mengaku semua baik, lirik yang salah, melodi dari padaku. Dan di hatiku seperti sungai yang mengalir. Oh, dan bagai hujan yang jatuh, damai dari Bapa di dalam diri.
Oh, ada cinta dalam Juli Robanya dalam Ipoli ada dan di hatiku seperti sungai yang mengalir. Oh, dan bagai hujan yang jatuh jangan menjadi bahagia tidak lagi dan Di-unmute, Bro Ed. Mic-nya tolong di-unmute. Dan sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Bapak Evangelis Kemal Mamusung. Terima kasih atas puji-pujiannya beserta dengan keluarganya. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam KWPR, kita akan lanjutkan dengan sebuah kesaksian. Okay. Dan kesaksian ini saya mau share screen dulu, yaitu dari Ibu Nova Putong. Nah, Ibu Nova Putong ini ibunda dari 3 anak yang cantik dan ganteng-ganteng, tentu saja. Dan mereka adalah penyanyi Petra Sihombing, juga Ben Sihombing, dan Iva Annabel. Oke, mari kita sambut dengan meriah Ibu Nova Putong. Sore semuanya. Tadinya bingung sih waktu Patricia bilang suruh share, suruh kesaksian. Karena aku pikir udahlah nggak usah cerita-cerita lagi maksudnya. Tapi di satu sisi, oh Tuhan bilang aku, ini kan kamu cerita bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidup kamu secara pribadi. Jadi buat saya sorry. Ini benar-benar berkat buat saya untuk harus cerita ke semua orang bahwa Tuhan kita tuh Tuhan Yesus luar biasa. Semuanya yang tidak mungkin, yang menurut kasat mata manusia yang tidak mungkin, ternyata buat Tuhan itu jadi mungkin. Kalau boleh cerita, saya 2013 akhirnya harus bercerai. Waktu itu buat saya dunia tuh kayaknya gelap banget. Rasanya saya nggak punya pegangan. Walaupun saya tahu, walaupun saya ngerti firman, tapi waktu saya harus menghadapi itu semua, buat saya tiba-tiba blank aja semua. Sampai saya harus mengerti banget bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat saya waktu 2013 itu ternyata banyak pembelajaran kehidupan buat saya pribadi. Bahwa saya nggak boleh mengandalkan manusia, nggak boleh sombong, nggak boleh mengandalkan juga kemampuan saya sebagai wanita, sebagai ibu. Aduh, sorry banget, banyak banget telepon. Jadi saya buat sesuatu yang saya akhirnya mengerti ternyata Tuhan punya rencana lain di balik
semua kejadian-kejadian kehidupan saya di 2013. Memang nggak gampang banget, tapi mau nggak mau saya harus melewatinya. Kalau waktu saya harus bercerai, saya yang bikin saya shock karena suami saya tuh hamba Tuhan. Jadi buat saya apa ya, nggak mungkin lah saya mikir saya akan bercerai, saya akan diceraikan. Buat saya itu nggak pernah ada di pikiran saya. Jadi waktu saya harus bercerai, saya cuma mikir, Tuhan, saya harus bagaimana? Saya harus ambil sikap bagaimana? Tuhan cuma bilang sama saya, jaga hati, walaupun itu nggak gampang. Puji Tuhan, saya bisa melewatinya. Sampai sekarang 2021, 8 tahun saya, Tuhan kasih bukti nyata. Tuhan nggak pernah tinggalin saya. Tuhan nggak pernah tinggalin saya bersama 3 anak. Karena jujur, waktu saya harus bercerai, saya pure ibu rumah tangga. Jadi waktu saya bercerai, saya sempat bingungnya dengan finansial aja. Sorry ya. Jadi benar-benar saya nggak expect yang gimana-gimana saya harus bercerai itu. Tapi benar-benar Tuhan tuh luar biasa sampai sekarang Tuhan bawa saya jauh dari apa yang saya pikirkan sebelum-sebelumnya. Tuhan luar biasa, saya dikuatkan, saya dikasih kesempatan punya seorang cucu. Saya dikasih kesempatan melihat anak-anak saya bisa satu persatu bisa sekolah, bisa selesai kuliah. Puji Tuhan banget. Jadi saya rasanya mau bilang apa ya, bahwa ternyata kita benar-benar luar biasa. Tuhan tuh di balik semua yang gelap buat kita, ternyata Tuhan punya rencana yang sudah Tuhan persiapkan. Tuhan sudah berikan jalan-jalannya yang nggak pernah kita pikirkan. Jadi saya cuma mau bilang, hari-hari ini kita hidup dalam keadaan yang mencekam, apalagi COVID. Semua orang bertanya-tanya, kenapa begini, kenapa begitu, tapi kita harus percaya bahwa Tuhan tuh pertolongannya tuh selalu ada dan masih ada dan tepat pada waktunya. Jadi siapapun yang sekarang takut, khawatir, jangan pernah takut. Karena Tuhan kita itu hidup dan Dia bisa melakukan hal-hal yang jauh dibandingkan apa yang kita pikirkan. Bahkan kita kadang-kadang pengen bantu Tuhan. Tuhan gimana caranya biar bagaimana sesuai dengan apa yang kita mau, tapi ternyata Tuhan nggak begitu. Mungkin buat kita Tuhan saat ini nggak menolong, tapi waktu kita percaya, waktu kita mau melakukannya, mau mengikuti apa yang Dia mau, ternyata jauh lebih dari apa yang kita bayangkan. Jadi saya cuma mau kasih semangat buat semuanya yang lagi down. Mungkin masalahnya bisa sama dengan saya, tapi atau mungkin beda. Tetap percaya bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun masalah kita saat ini, kita percaya bahwa pertolongannya Tuhan sempurna dan tepat pada waktunya. Itu aja. Terima kasih. Amin. Ya, tentu saja Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya dalam susah maupun duka. Kelamaan pasti Tuhan akan pulihkan kita dan berikan kami semangat yang baru. Terima kasih kepada
Ibu Nova Putong atas kesaksian yang begitu terharu, dan Tuhan berkati kita semua. Baiklah saudara, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Patricia S. Yun Mamusung. Silakan kepada Ibu Pastor Patricia. Shalom semua, saudara-saudaraku, om tante, opa oma, keluarga, warga Pakasaan Remboken yang ada di Jakarta, di Manado sampai di luar negeri. Apa kabar semua? Di sini ada ketua umum juga saya lihat, Bapak Desi Mamahit. Coba sama-sama kita napas dulu yuk. Tarik nafas saudara. Bersyukur artinya Tuhan masih memberikan nafas buat saya dan saudara sampai saat ini. Banyak teman-teman kita, saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan karena pandemi ini. Tanpa terasa saudara, kita sudah memasuki kuartal ketiga di tahun kedua dalam masa pandemi. Masa yang tidak mudah buat saya dan saudara kalau tidak bersama Tuhan. Semuanya ke restart kembali, mulai dari zero, mulai dari nol. Masuk pertengahan 2021, ekonomi baru mau naik di Indonesia, lockdown lagi. Tahun yang berat dan banyak orang merasakan imbasnya sampai hari ini, saudara. Tabungan sudah mulai habis, mau jual rumah juga nggak ada yang mau beli. Istri udah mulai lelah dan ingin cerai karena keuangan. Kerjaan nggak ada pemasukan, usaha bangkrut, banyak hutang, debt collector juga selalu datang, penyakit nggak sembuh juga. Saudara berbahagia kalau saudara listrik saudara nggak bunyi tit, tit, tit. Kalau yang masih ada bunyi-bunyi begitu, kita sama-sama bantu dalam doa. Saudara, COVID di Indonesia memang bukan berkurang. Beda di Korea sudah masuk di level 1. Jadi kita bulan Juli sudah bisa buka masker bagi yang sudah seperti di Amerika, Israel sudah berlaku seperti itu. Tapi COVID di Indonesia itu varian barunya terus bertambah. Ada varian Alpha, Beta, yang saya baca ada Gamma, Delta juga dari India. Yang saya dengar juga Indonesia sempat 23.000 kasus per hari dan masuk level 3-4 untuk Jawa Bali, saudara. Dan membuat akhirnya saudara harus tetap stay at home, work from home. Itu tentunya membuat saudara capek, lelah dengan semua ini. Uang udah habis bukan untuk ngopi-ngopi sama teman, malah untuk apa? Swab antigen, saudara, PCR. Ya, pandemi membuat semua sektor berkelanjutan mengalami kegoncangan. Ekonomi, politik, pariwisata, semua saudara. Pandemi ini bukan sesuatu yang baru. Pandemi ini sudah ada sejak zaman lalu, saudara. Jadi ini akan selalu berulang. Pengkhotbah berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Jadi sesuatu yang terjadi hari ini sudah terjadi pada zaman-zaman sebelumnya. Dan yang terjadi saat ini akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Kalau ditanya kapan sih pandemi selesai, kita tidak pernah tahu. Tapi yang pasti peristiwa ini akan berulang terus sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ada yang bilang, apakah ini konspirasi global, secret society, one world order, big tech, dan sebagainya. Saudara, kita tidak bisa lari dari peristiwa-peristiwa ini. Karena kita akan terus digiring ke arah ini. Oleh karena itu, saudara, pesannya tidak banyak. Fokus kepada rencana Tuhan, bukan fokus kepada yang namanya kerjaan kuasa gelap, saudara. Tidak semua hal saudara perlu dengar. Tidak semua hal saudara perlu lihat dan mengerti. Tidak semua hal kita perlu pikirin, saudara. Fokus saja sama rencana Tuhan. Kalau saya, saudara, ditanya, bagaimana cara bertahan hari-hari ini? Gampang, saudara. Yaitu hidup seperti gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu adalah satu-satunya kelompok, satu-satunya komunitas, persekutuan yang paling tahan goncangan. Imannya sudah teruji. Kalau dilihat dari sejarah, pola zaman yang mana yang paling mampu menghadapi goncangan? Yaitu dia, pola zaman jemaat mula-mula. Terbukti secara fakta, paling mampu berhasil bertahan sampai akhir. Pola pikirnya jelas, kasihnya jelas. Mau dari pengajaran sesat, ada di situ. Mau dari perubahan dunia, ada di zaman jemaat mula-mula. Siksaannya, jemaat mula-mula ini paling bertahan sampai akhir. Dan saya percaya, saudara, hari-hari ini kita sedang digiring ke arah sana. Masa-masa pandemi kita belajar bagaimana kita bisa mendapatkan firman. Kita bisa sering ketemu sama keluarga, buat mesbah, kelompok lebih kecil seperti Zoom ini, seperti gereja mula-mula.
Dan konsep gereja mula-mula itu semuanya berpikir bahwa Tuhan datang pada zaman saya hidup. Bukan pada zaman anak cucu saya, tapi pada zaman kita hidup. Itu konsep pemikiran gereja jemaat mula-mula, saudara. Nah, kalau kepala kita, pola pikir kita diisi dengan ini bahwa Tuhan akan segera datang kembali dan kita harus berjaga-jaga, maka pertahanan kita pasti kuat. Saudara, daripada kita stres dengan hidup yang begini, ya kan? Ekonomi goyang-goyang, yang negara di mana-mana juga gitu sama aja, saudara. Bencana di mana-mana, berita itu aja tentang vaksin, tentang perceraian, tentang kejahatan. Coba ambil waktu. Ini udah di pertengahan tahun 2021 dengan mencari apa rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Kalau ditanya bagaimana kondisi ke depan, apapun kondisi ke depan sudah pasti tidak lebih baik. Dan tugas dari Tuhan itu harus selesai. Saya ingin menyampaikan sesuatu tentang the mystery of God's plan. Rencana Tuhan apa yang ingin Tuhan kerjakan buat saya dan saudara. Dan polanya bagaimana. Mari sama-sama kita buka di Efesus 3 ayat 8 sampai 11. Efesus 3 ayat 8 sampai 11, saya akan bacakan. Ayat 8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Saudara, Paulus menulis kitab ini di Roma kira-kira tahun 60, tahun 63, saudara. Di ayat 8 dikatakan, saudara bisa bayangkan orang-orang bukan Yahudi, artinya orang Yunani, saudara. Bukan berarti Yunani sekarang, tapi zaman dulu orang Yunani itu artinya orang yang di luar Yahudi. Orang yang tipe, punya cara pemikiran, gaya hidupnya, culture-nya sangat berbeda dengan orang Yahudi. Dan Paulus sebagai orang Yahudi dipilih Tuhan untuk berbicara sama mereka. Nggak gampang, saudara. Tapi itu adalah konsep yang disebut amanat agung penginjilan sampai ke seluruh bangsa. Orang yang bukan sama-sama orang yang bukan Yahudi, orang Yunani, dia harus berbicara dengan cara berpikir yang berbeda. Amanat agung itu, saudara. Saudara tahu kan? Pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi konsep itu ada 4. Ada penginjilannya, pergilah. Ada penggembalaannya, jadikan semua bangsa muridku. Ada baptisannya, baptis mereka. Ada pengajarannya, ajar mereka. Kalau kita keempat ini kita lakukan, Tuhan bilang, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, kalau hilang salah satunya, berarti ada yang salah sama kekristenan kita. Kita harus tahu dulu tujuan hidup kita itu apa. Bukan punya uang banyak, bukan punya rumah banyak, harta berlimpah, anak sekolah di luar negeri, jabatan tinggi di perusahaan, bukan itu. Tujuan hidup kita sesungguhnya adalah amanat agung. Pergilah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, bukan hanya dengan menjadi pendeta, saudara. Bukan hanya menjadi gembala, tapi dengan profesi kita saksikan kepada orang lain. Bagaimana pertobatan kita dan akhirnya membuat orang lihat ada Yesus di sana. Saudara, saya akan memberikan pattern. Bagaimana sih tujuan Tuhan menciptakan dunia ini? Pertama, perjanjian lama. Di zamannya Allah menciptakan segala sesuatunya sempurna. Dan masuk pattern selanjutnya, Allah zaman di mana Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel. Allah menampakkan diri kepada Musa, kepada Henok, kepada Elia. Semua dia menampakkan diri untuk memberikan isi hatinya supaya disampaikan ke bangsa Israel. Tapi pada waktu itu Allah melihat bangsa Israel terus masih melakukan dosa. Bangsa Israel itu hobinya menyembah, saudara. Dia itu banyak sekali melakukan dosa dan kejahatan. Akhirnya Allah melihat manusia terus berbuat dosa, dan akhirnya Allah mengambil inisiatif untuk turun ke bumi, masuklah ke perjanjian baru dengan lahirnya Tuhan Yesus Kristus. Dan hanya kepada Yesus ada keselamatan. Jadi polanya, patternnya. Setelah itu masuk selanjutnya, setelah Tuhan Yesus mati, bangkit naik ke surga, pola selanjutnya diberikan Roh Kudus, zaman gereja. Nah, zaman kita ini nih, zaman saya dan saudara masa kini. Nah, setelah itu banyak orang yang sudah mengalami kematian. Mereka kemana?
Kematian mereka ini akan menunggu. Mereka akan masuk ke Hades kalau masuk ke neraka, atau masuk ke Firdaus kalau dia masuk ke surga. Nanti akan masuk ke pattern selanjutnya, ada pengangkatan orang-orang kudus. Saya tidak akan membahas ini, tapi ini cuma pattern supaya kita bisa bisa punya pertahanan yang kuat. Masuk lagi ada 7 pemerintahan antikris. Di situ ada penghukuman Allah atas dunia. Jadi masuk lagi kedatangan Yesus kedua kali. Masuk ada Harmagedon, milenium, kerajaan 1000 tahun, iblis dilepaskan. Di situ penghakiman terakhir, endnya mau masuk surga atau neraka. Kalau udah tahu patternnya, kita udah bisa berjaga-jaga. Dan keduaan kita pasti tinggal sama di surga, bukan di dunia ini. Terus akhir zamannya kapan? Akhir zaman sudah ditulis oleh Paulus dari abad pertama. Supaya apa? Sekarang abad 21. Supaya apa? Supaya mereka dari abad pertama tetap berjaga-jaga sampai saat ini. Yang kedua, saudara. Ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Luar biasanya Tuhan itu, dia punya sebuah rencana yang akan diaplikasikan dengan sebuah gelombang, sebuah penerapan besar, sebuah kegerakan yang sudah lama ditentukan. Dan itu dirancang tepat oleh Allah. Itu ada isinya, ada kontennya. Bukan cuma sekedar dipanggil dan selesai. Kalau saudara melihat pola ini, berarti sebuah rencana besar itu isinya banyak. Dan untuk menyelesaikan itu, maka Tuhan memanggil orang-orang tertentu untuk mengenal isi hati Tuhan. Saya ambil contoh seorang hamba Tuhan. Dia adalah seorang nabi terbesar yang ada di Timur Tengah. Bukan cuma di Israel, Middle East, Timur Tengah, saudara. Dikenal sebagai the prophet of the law, nabi hukum. Udah tahu siapa? Dia adalah Musa. Dia adalah Moses. Musa itu berasal dari keturunan Lewi. Dia itu keturunan Israel. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Biasanya saudara, orang yang dipakai Tuhan apapun itu pasti selalu saja ada orang-orang yang dipakai untuk menekan. Kita tahu cerita Musa? Waktu Musa hidup, selalu ada sosok Firaun di sana. Waktu Tuhan Yesus lahir, di situ ada Herodes. Waktu bangsa Israel mau muncul, selalu ada Hitler atau Nazi di sana. Selalu ada orang-orang yang ditampilkan untuk menekan. Waktu orang Israel mau mulai dipakai dalam benteng Ahasiweros, selalu akan ada Haman di sana yang berusaha untuk menekan. Selalu ada Amalek, Agag di sana pada zamannya Saul yang berusaha menekan. Saya percaya dalam kehidupan saya dan saudara selalu akan bangkit hal-hal demikian. Di saat kita mau naik akan ada orang-orang yang menekan. Tapi jangan takut pesannya, Tuhan tentunya beserta dengan kita. Saudara, saya yang menarik dari Musa ini diambil dari air. Musa itu adalah Mose, artinya apa saudara? Draw out from the water, diambil dari air. Kehidupannya ingat waktu itu dia dilarungkan di Sungai Nil kan, karena waktu itu diperintahkan oleh Firaun nih untuk bunuh semua anak, makanya si Musa dilarung di air. Dan siapa yang mengambilnya? Putri Firaun mengambilnya. Yang ngambil keluarga kerajaan saudara. Kehidupan Musa dibesarkan di kerajaan. Tapi setelah Musa besar, dilihat ada sebuah ketidakadilan. Musa bela orang Israel dan dia bunuh orang Mesir. Terus kalau dari cerita Musa itu kan menikah sama orang Midian. Dan setelah dia dipakai Tuhan secara luar biasa, Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tanah perbudakan masuk ke tanah perjanjian. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah kehidupan saya dan saudara, Tuhan itu sudah involved. Tuhan itu sudah terlibat di situ. Banyak orang bilang, hidup ini nggak penting, semuanya pahit. Buat apa saya kecewa dengan hidup? Penyakit belum sembuh juga, keuangan hancur, pekerjaan nggak ada, tetangga saudara udah banyak yang meninggal, ya, keluarga banyak yang meninggal. Kita lihat di Facebook baru-baru ini teman saya juga meninggal, teman pelayanan saya meninggal karena COVID. Pandemi belum selesai juga, banyak orang mulai paranoid, stres, berujung depresi. Saudara belajar bersyukur. Karena setiap yang terjadi dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah sebuah pembentukan ilahi untuk masa depan kita. Tuhan ingin menunjukkan kebesarannya kepada kita. Kuasanya itu sebenarnya dia ingin perlihatkan. Saudara, sementara yang lain merasakan imbas dari pandemi, orang-orang yang dekat Tuhan dilindungi Tuhan, saudara. Diberkati, sehat tubuhnya, mendapatkan promosi-promosi ilahi. Itulah Tuhan. Saya kembali sebentar ke Musa. Musa ini berasal dari suku Lewi, bangsa Israel. Dia itu diambil dari air, saudara. Diselamatkan dari kematian. Lihat prinsipnya. Diambil dari air, diselamatkan dari kematian berarti ya. Dibawa ke istana raja.
dididik dengan cara kerajaan. Apa yang Musa lakukan? Musa di situ belajar banyak hal. Dia belajar strategi perang, dia belajar senjata, dia belajar naik kuda, filsafat dia belajar obat-obatan, dia belajar alam perbintangan. Apalagi dia belajar jenakin binatang buas dan lain-lain. Dia belajar karena dia dibesarkan di keluarga kerajaan Firaun. Dia lihat ada ketidakadilan. Dan disitulah dia membawa orang Israel dengan skill yang dia sudah dapat waktu dia ada di istana. Sudah banyak ilmu yang dia dapat pada waktu tinggal di istana Mesir. Akhirnya melalui skillnya Musa pimpin bangsa Israel keluar tanah Mesir. Bertemu Tuhan di Gunung Sinai. Terasa tidak saudara? Sejarah hidup Musa itu adalah sejarah hidup orang Israel. Jadi apa yang terjadi sama Musa, kelak dia bisa menolong bangsa Israel. Kita juga saudara, masa-masa gini yang saya yakin tahun lalu dalam 1 tahun itu 12 bulan. Kerjanya cuma 2 bulan, sisanya 10 bulan persiapan akhir zaman. Benar nggak saudara? Masa yang paling tepat untuk kita sekarang apa? Perlengkapi diri dengan pengetahuan, skill, kemampuan, terus belajar, baca-baca Alkitab, sejarah. Jadi kalau udah ditunjuk menyampaikan sesuatu untuk khotbah, kita punya ilmu yang luas. Kita bisa mengajar, bisa menggiring mereka ke pengenalan akan Kristus. Masa-masa gini banyak di rumah. Ayo denger YouTube, mau hamba Tuhan dari A sampai Z. Mau bahasa Zimbabwe juga ada, itu ada semua. Mau ilmu apa yang saudara dengar ada di YouTube. Udah dapat berapa SKS. Ayo perlengkapi diri saudara supaya kita bisa membawa orang lain mempunyai hubungan dengan Tuhan. Tidak perlu masuk ke istana raja dulu dan belajar. Ada beberapa persamaan saudara antara Musa dengan bangsa Israel begini. Musa ini keluar dari air. Israel saudara keluar dari air juga. Ingat ya, dari Laut Teberau. Musa pernah keluar dari Mesir untuk masuk ke Padang. Israel juga gitu. Keluar dari Mesir untuk masuk ke Padang. Musa bertemu dengan Sipora di Midian, di daerah Sinai itu. Israel pun dibawa ke Sinai. Musa bertemu dengan Sipora. Sipora tahu ya, saya suka baca Alkitab nih. Alkitab semua ada, mau politik semua ada. Sejarah itu lengkap sekali. Untuk sebuah hubungan, Israel juga apa? Untuk sebuah hubungan. Kemana Tuhan bawa orang Israel bersama dengan Musa? Untuk bertemu di Gunung Sinai. Untuk apa orang Israel dibawa ke Sinai? Untuk bertemu dengan Tuhan. Untuk mempunyai hubungan dengan Tuhan yang ditulis di dalam kitab Torah, yaitu 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu hukum dunia. Kalau saudara Islam, Buddha, apapun agama saudara, mau di negara mana, 10 perintah Allah dipakai. Jangan membunuh, hormati orang tua, itu ada semua. Itu hukum yang dasar dipakai di muka bumi. Ya, apapun yang kita dapat saat ini saudara, mungkin enak, ya mungkin gak enak juga banyak. Tapi lihat Musa. Musa diajar untuk melepas semua jubah kerajaan. Untuk melayani bangsa Israel. Menuntun bangsa Israel sampai mempunyai hubungan dengan Tuhan. Yaitu bertemu di Gunung Sinai. Di mana kitab Torah 10 perintah Allah itu berada. Kitab yang dipakai sampai hari ini di muka bumi di dunia. Dasarnya 10 perintah Allah. Saudara, cerita yang terjadi pada Musa itu terjadi pada orang Israel. Saya mau sedikit cerita. Jadi saudara, Israel itu negara sangat kecil. Dikelilingi oleh negara-negara Arab. Banyak yang ingin mengambil alih tanah Israel. Sudah berapa kali perang yang terjadi pada Israel? Tahun 1917, perjanjian Balfour. Tahun 48, 1948, perang kemerdekaan. Ada perang 6 hari. Tahun 73, 1973, tahu kan perang Yom Kippur? Di situ tuh ada perjanjian-perjanjian. Dan ini bangsa Israel ini tidak pernah memulai kalau dicolek, saudara. Sampai kemarin baru berapa bulan kan ada perang lagi. Ya. Dan dahsyatnya Israel itu selalu menang. Karena apa? Karena dipilih Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji pada Abraham bahwa dia akan memberkati bangsa pilihannya, memberkati keturunannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Israel tetap akan pada pimpinan Tuhan. Sekalipun bangsa Israel belum percaya Yesus, karena bangsa Israel masih menanti-nantikan Mesias, saudara. Yang kekristenan tahu bahwa Mesias itu sudah datang. Makanya saudara, amanat agung itu kamu akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Ujung bumi akan kembali ke Israel. Disitulah Tuhan akan datang kembali. Saudara, jadi kalau kelak ke depan apa yang kita alami hari ini, saudara? Apa yang kita nikmati hari ini? Pembentukan yang kita alami hari ini, jangan-jangan adalah sebuah pembentukan dalam hidup kita untuk menjadi pelayanan kita bagi orang lain. Seringkali apa yang kita alami dalam hidup ini, bagaimana cara kita merespon hal tersebut, itu adalah sebuah kelak pengalaman untuk saya dan saudara bisa melayani orang lain. Melayani tidak selamanya di lingkungan gereja, bisa dari profesi kita,
Jangan-jangan dengan skala yang lebih besar, saudara akan membantu orang lain dalam hal sesuai pengalaman kita. Saudara, kalau kita menang saat ini, Tuhan akan pakai pengalaman kita untuk hal yang lebih besar. Apa yang terjadi dalam hidup Musa adalah sebuah cerminan kecil, pilot project atas keselamatan yang Tuhan buat atas bangsa pilihan. Dan ini kelak akan menyebar sampai ke ujung bumi. Polanya adalah pilot project. Polanya biasanya diambil satu orang, satu tokoh, dia dibentuk, diberkati, dan ini akan menjadi sebuah acuan sehingga orang bisa melihat, ya hidupnya diberkati, dia akan menjadi tokoh. Karena apa? Dia dipilih Tuhan. Yang terakhir saudara, yang ketiga adalah supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah dan penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang luar biasanya, ini yang ketiga adalah rencana ilahi. Yang luar biasanya oleh jemaat disampaikan hikmat-hikmat ini kepada pemerintah-pemerintah di surga. Dan hebatnya lagi ada hal yang ingin diketahui oleh pemerintah dan penguasa di surga. Ini merupakan rencana besar ilahi yang dibukanya hanya kepada saya dan saudara, hanya kepada manusia. Apa itu? Rencana keselamatan. Saudara, nyawa besar itu terjadi, Tuhan memilih orang. Itulah sebabnya dalam kekristenan kita tuh diminta punya karakter ilahi, punya sebuah integritas ilahi. Korea ini terkenal dengan integritasnya. Dia itu orang di luar Tuhan, banyak orang di luar Tuhan. Integritas itu artinya ngomong dari awal sampai akhir itu sama, saudara. Ya, ngomong dari awal itu sama, sampai akhir itu sama. Sehingga apapun yang terjadi, iya, ada teleponnya. Jadi sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita itu harus punya kekuatan ilahi, kita harus punya integritas, punya pola pikir surga. Itu artinya selaras dengan kehendak di surga. Jadi setelah keselamatan, kita harus lahir baru. Kita harus bertobat, saudara. Hidup di dalam kekudusan. Saudara, kekudusan itu artinya saudara dipisahkan dari dunia. Kudus bukan kong ngana tampil putih-putih seperti malaikat. Kudus kong bukan berarti ngana harus di gereja terus. Kudus bukan berarti ngana jabatannya pendeta. Kudus itu artinya kodes. The Hebrew word for holy is kodes. And means artinya apartness, set apartness, separateness. Bahasanya itu dipisahkan. Di saat saudara dipisahkan dari dunia, artinya hidup kita harus hidup lebih baik. Hidup benar. One perfect in goodness and righteousness. Itu artinya kudus. Artinya hidup tidak mau lagi menyatu dengan hal-hal dunia. Tipu-menipu, suka bakar lota, minum, mabuk, rokok, segala macam. Saudara dikuduskan itu artinya dipisahkan menjadi baik hidupnya. Mulut kita soalnya ndak jahat sama orang lagi. Soalnya ndak negatif. Nggak gampang iri. Nggak gampang baperan. Nggak mudah sakit hati. Ya sakit hati memang, tapi cuma di permukaan, nggak sampai ke dalam nih. Nggak benci orang, nggak gampang kecewa. Jaga hati, saudara. Saudara, kecewa yang berulang-ulang itu endingnya kepahitan. Startnya dari kecewa. Saya tahu kata-kata kepahitan di saat saya bergaul di sekolah Alkitab. Itu termin yang dipakai orang Kristen. Kalau orang dunia tuh nggak tahu apa itu kepahitan. Saudara, kalau udah kepahitan, virus itu, bakteri mudah sekali masuk. Kita jadi lemah. Akhirnya apa? Kita terikat dengan berbagai sakit penyakit. Obat itu, saudara, di sini ada beberapa dokter. Itu hanya menahan rasa sakit. Dan cari di mana obat yang bisa menyembuhkan. Kita bisa sampai terikat obat-obatan itu ada apa. Sedangkan di Alkitab tidak ditulis minumlah amoxicillin maka kamu akan sembuh. Enggak. Firman-Nya kamu sudah sembuh, maka jangan berbuat dosa lagi. Jadi sakit itu muncul semua karena apa? Karena dosa. Mungkin karena masih simpan-simpan dendam, masih iri, masih sakit hati, masih benci. Vaksin itu nggak pernah menjamin, saudara bahas vaksin di berita dari negara-negara mana, benua-benua mana, tetap vaksin. Vaksin tidak pernah menjamin saudara jauh dari virus atau bakteri kalau hati saudara masih jahat. Zaman seperti ini kalau kita masih jahat sama orang sih luar biasa, saudara. Baperan sama komen-komen WA. Teman atau saudara kita posting di FB, orang pikiran kita udah kemana-mana, punya interpretasi sendiri. Oh, dia kumpul. Oh, coba ngana lihat DPFB, so enggak benar dia. Oh, mulai kepo. Aduh, dia COVID itu dia hamba Tuhan, mandat benar. Akhirnya COVID kena kan. Kong ada le orang meninggal, napa le dia kanker. Aduh, napa dia so tinggal di rusun, so bangkrut, so kang. Ada aja. Sesama pendeta saling ngomongin, saling berkompetisi, saling menunjukkan siapa yang hebat. Hati-hati, saudara.
Iblis mudah sekali masuk kalau kita lemah. Makanya kita tuh harus apa? Harus rajin baca Alkitab sebagai apa? Pertahanan kita. Harus rajin berdoa. Berdoa itu seperti kaca pembesar. Tiap hari apa yang salah dalam hidup saya ya? Masih nyakitin dia nggak ya? Oh tadi kita ngomong so tersinggung, so dia orang ya. Itu artinya kita berdoa. Cari yang kotor-kotor, masih benci nggak ya? Masih sakit nggak? Masih sakitin hatinya nggak ya? Masih marah nggak? Cari terus dengan berdoa. Nanti ada suara roh yang tuntun. Nah ini saudara, ini kesempatan saudara. Masa-masa ini untuk memperbaiki karakter kita. Dosa yang sudah menjadi kebiasaan dan menciptakan karakter. Ini masanya loh, kesempatan loh di rumah. Saudara kalau kita sudah mempunyai kerinduan untuk selalu belajar hidup kudus bukan berarti saudara tidak ada masalah. Banyak air mata saudara. Banyak proses masalah supaya kita semakin murni lagi di hadapan Tuhan. Saudara tangkap, respon, ini saya beri diri saya untuk dididik Tuhan. Jangan mengeluh saat pembentukan itu terjadi. Saudara akan menikmati prosesnya. Di saat saudara dibenci, saat saudara difitnah, ditinggalkan teman, ditekan oleh keadaan, saudara akan nikmati rasa sakitnya. Nggak apa-apa kan, nggak sakit sampai keluar darah kan? Paling hatinya aja keperes. Kalau saudara sudah murni hidup, siap dibentuk Tuhan, apa yang hilang dalam hidup Anda akan dikembalikan. Keuangan, keluarga, pekerjaan, pelayanan akan Tuhan kembalikan. Pemulihan antar segala sesuatu. Itulah pattern yang sudah dirancang oleh Tuhan. Coba cek sebentar. Gak ada orang yang tahu nih, yang tahu cuma kita. Engkau pernah dimaki orang, pernah difitnah orang, pernah dipojokkan orang, pernah dianggap sepele sama orang. Dan satu hari itu tiba-tiba dikembalikan. Bukan dikembalikan fitnahnya, tapi kehormatannya Tuhan kembalikan. Saya berdoa semoga semua yang ada di sini punya hati yang lemah lembut, punya karakter ilahi, hancur hati. Orang yang dalam hidup ini tuh pun mudah sekali disentuh oleh Tuhan. Jadi kalau ada sebuah teguran, ada hal-hal yang disampaikan, dia bukan nunjuk orang lain, oh kenapa so cocok ini firman for dia. Tapi dia mengoreksi dirinya sendiri terlebih dahulu. Makanya kita tuh harus belajar melihat cerita masa lalu kita. Masa lalu saya juga bukan masa lalu yang baik, saya pemakai narkoba hampir puluhan tahun. Saya dipojokkan, keluarga hancur dan segala macam. Tapi Tuhan bawa terus saya melihat situasi, kita belajar melihat situasi kehidupan kita dari kecil. Perjalanan hidup pulih di mana Tuhan ikut berkarya. Pelan-pelan kita ikuti. Di situ juga ada masalah kehidupan, ada pengalaman-pengalaman kehidupan, ada peristiwa promosi, ada peristiwa-peristiwa kegagalan. Kita belajar banyak hal. Pada saat kita naik, pada saat kita turun, bagaimana Tuhan menulis sebuah cerita dalam kehidupan kita. Itu adalah sebuah rencana besar Tuhan untuk menyertakan saudara dan saya dalam gelombang ini. Hari ini, dalam hidup kita, apa yang Tuhan percayakan saat ini, kita semua harus bersyukur. Besar atau kecil, kita harus bersyukur. Itu semua ada ceritanya. Tidak ada yang kebetulan. Ada investasi Tuhan di situ. Kita lagi up atau down, ada investasi Tuhan. Semua akan menarik sebuah cerita. Cari hikmahnya, cari artinya. Dan kelak kita akan menemui sebenarnya apa itu pilot project. Musa mengalami, Paulus mengalami, murid Yesus mengalami, warga KWPR semua mengalami. Tuhan ingin kita mengerti rencana Tuhan dan intim dengan Tuhan, sehingga akan memudahkan kita sebagai orang pilihan untuk diberkati. Karena jujur saja Tuhan sangat rindu untuk memberkati kita semua dalam segala hal. Tuhan itu hobinya itu bikin badan sehat orang, sembuh-sembuhin orang, itu Tuhan hobinya. Hobinya Tuhan tuh berkati orang, ya. Tapi semua dipilih orangnya, tidak semua. Harus ada satu tokoh dari antara yang lain. Dari antara keluarga ada satu tokoh. Dari antara teman kita ada satu tokoh. Tuhan pilih selamatkan kita terlebih dahulu. Karena Tuhan ingin kita menjadi contoh bagi mereka. Saya harap kita yang akan menjadi tokoh-tokoh selanjutnya. Jadi, the mystery of God's plan is salvation. Keselamatan bagi saya dan saudara. Kalau kita sudah tahu rencana Tuhan itu ada keselamatan, maka kita tidak mau hidup dengan cara-cara dunia. Kejahatan tetap ada dan semakin banyak. Tapi itulah karena keselamatan kita akan dipisahkan dari kejahatan, sehingga kita tidak masuk dalam maut kematian neraka. Kita tidak akan tergoda dengan kesenangan, harta, kenikmatan dunia, jabatan, apalagi popularitas. Enggak. Kita pun akan merasakan cukup dan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Berikanlah makanan ini yang secukupnya. Artinya tidak lebih, tidak kurang, cukup. Orang Kristen tidak akan pernah kaya, tapi hidupnya cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau mau kaya, jangan jadi pengikut Kristus, saudara.
Pengikut Kristus itu, saudara, tidak melakukan cara-cara dunia. Sogok sana, sogok sini, korupsi uang rakyat, tipu sana sini, markup ini, itu, dan sebagainya. Kalau mau kaya, hiduplah dan menyatu dengan dunia. Maka iblis pun memberikan kekayaan. Percaya saya. Jadi jangan pesimis kalau saudara tidak berlebih saat ini, masih belum punya rumah, karena rumah itu bukan standar orang diberkati Tuhan. Standar orang diberkati Tuhan adalah ketika kita masih bisa bersuka cita dan bahagia sekalipun kita tidak punya apa-apa. Bahagia saudara, bersyukur. Karena apa? Pesannya hanya yang fokus kepada rencana Tuhan. Tetap memenuhi amanat agung. Semakin intim sama Tuhan, maka apa yang kita perbuat akan berhasil. Berkat Tuhan pun akan otomatis mengikuti kita. Jangan bandingin hidup saya, hidup kita dengan orang lain. Oh, enak ya dia hidup. Tidak boleh begitu. Karena apa? Karena Tuhan sudah membuat skenario yang besar untuk hidup saya dan saudara. Yakinlah, rencana besar untuk kita adalah keselamatan. Kita sudah diselamatkan, dipilih dan dipakai Tuhan sebagai contoh, sebagai tokoh acuan bagi orang lain, sehingga mereka termotivasi dan mempunyai hubungan dengan Tuhan. Lihat Musa, Tuhan selamatkan dari air, Tuhan pilih dan Tuhan pakai. Untuk apa? Untuk sebuah hubungan bangsa Israel bertemu dengan Tuhan di Gunung Sinai. Untuk apa? Untuk mendapatkan 10 perintah Allah. Tetap semangat saudara, dan saya tutup firman saya sampai saat ini. Kalau sampai saya masih ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Kalau mau cerita ke WPR lama pasti udah tahu saya. Saya itu mempunyai kedua orang tua yang sangat sibuk. Kebetulan mama juga wanita karir. Singkat cerita, saya itu terkena narkoba dengan kakak saya itu cukup lama, hampir 10 tahun. Dan itu membuat keluarga kami berantakan. Dan kedua orang tua saya akhirnya memutuskan untuk bertobat dan keluarga kami diselamatkan, dipulihkan. Singkat cerita saya menikah. Tidak sampai di sana banyak proses yang kami alami. Dan saya tetap ada kerinduan untuk bertobat. Tidak mudah juga bertobat saudara. Saya masih minum ngerokok pada waktu itu. Pada akhirnya saya diperhadapkan anak saya Anaya terkena sakit Kawasaki. Dan membuat saya diperhadapkan pilihan mau terus dosa apa lo mau tobat gitu kan. Akhirnya saya pulang ke Korea. Dan mau bertobat sungguh-sungguh. Di Korea bukannya di Korea pola kehidupan baru saya harus jalankan saudara, dan memang itu semua tidak mudah. Kami keluarga tidak punya uang sama sekali, sedangkan tujuan saya hanya ingin dekat Tuhan dengan di gereja tiap hari. Saya tidak pernah mengeluh dan tetap menjalankan hari-hari saya, meskipun saya hampir tiap hari meneteskan air mata. Saya tidak pernah menyerah. Saya kuliah lagi saudari Korea. Singkat cerita, saya ditelepon teman untuk kerja pertama hanya untuk sebagai pegawai toko biasa. Tidak perlu waktu lama, Tuhan lihat bagaimana ketulusan saya untuk saya mau diubah Tuhan. Saya dipanggil di satu kantor waktu itu untuk hanya menjadi operation staff. Tidak perlu waktu lama, dalam waktu 6 bulan saya diangkat menjadi asisten manajer. Tidak perlu lama saya dipromosi Tuhan lagi menjadi manajer membawahi 20 orang Korea. Dan saya dipromosi Tuhan lagi untuk memiliki perusahaan di Jakarta. Saya jatuh dalam dosa. Saya minum soju bersama teman-teman karena orang Korea kebiasaan mereka minum alkohol. Dan akhirnya anak saya yang kedua itu sakit untuk kedua kali untuk penyakit autoimun yang mengharuskan minum obat-obatan seumur hidup. Saya bertobat lagi saudara. Anaknya sembuh total. Setelah itu saya dipromosi Tuhan lagi untuk menjadi general manager di perusahaan besar di Korea. Saya membawahi orang-orang Korea, Singapura, Taiwan, China, Jepang. Singkat cerita saya ditipu partner bisnis dan saya harus membayar beberapa miliar. Di situ saya berlutut berdoa lagi. Apa yang salah sama hidup saya? Ternyata saya masih suka marah sama suami, suka negatif sama orang. Di situ saya bertobat sungguh-sungguh. Saya hampir dipenjarakan saudara. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan tiba-tiba saudara, mujizat terjadi. Saya ditelepon partner bisnis saya bahwa ada aset 100 mobil dan van gitu, dan kita saham dibagi 2. Singkat cerita saya menjadi direktur di perusahaan itu, dan masalah lagi, pandemi melanda. Di bulan Februari setelah saya pulang dari bisnis trip di Indonesia, saya orang pertama terkena dampak karena usaha saya di bidang tour travel sama rental mobil. Saya berlutut lagi, saya nangis karena ada ratusan wisatawan dari berbagai travel di Indonesia sudah booking dan saya harus cancel perjalanan mereka. Pesawat, hotel, restoran. Saudara saya bernegosiasi. Tidak perlu waktu lama. Di tengah-tengah orang yang tidak bisa bekerja, suami saya dipanggil bekerja dengan gaji yang luar biasa. Sangat cukup sampai saat ini. Dan perusahaan yang sama. Dan saya masih ada uang terakhir saya pada waktu itu, berapa ratus juta saya investasikan di Bitcoin, di cryptocurrency. Singkat cerita, Tuhan tidak tutup mata. Sampai saat ini saya di gereja, saya jadi bendahara gereja. Saya jadi leader of Southeast Asia Mission.
Dan saya juga dipercayakan banyak hal, promosi-promosi Tuhan sampai saya masuk di media juga. Karena saya diangkat untuk saya menjadi CEO, saya Director of Development untuk pembangunan resort, pembangunan amusement park, terus dengan konsep smart city-nya untuk Asia, untuk di Cina dan ada beberapa negara lainnya. Dan saya ketua Asia Youth Federation dan saya membawahi banyak sekali orang-orang Korea. Dan saya juga dipercayakan Tuhan banyak sekali untuk saya mempunyai ada satu event juga saya ketua untuk K-pop World Cup Contest yang sekarang 16 negara sudah mendaftar yang virtual ya. Kita targetnya 44 negara. Siapa saya kalau saya bukan saya mau Tuhan pilih. Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Sekarang ini hidup saya hanya penuh dengan kasih karunia. Jabatan bukan apa-apa, tapi di tengah pertengahan saya menggali skill saya. Saya belajar apa yang harus saya belajar, ekonomi belajar, hukum belajar, semua saya belajar. Selama Tuhan masih ada kesempatan. Demikian warga KWPR, saya harap kita tetap semangat, saya harap kita tetap tidak mundur, karena pasti akan ada promosi-promosi ilahi yang Tuhan akan buat bagi kehidupan saudara semua. Mari sama-sama kita berdoa. Bapak di dalam nama Yesus, terima kasih ya Bapak atas firman yang sudah Kau sampaikan. Berbicaralah lagi ya Bapak selanjutnya, biar kuasa darah-Mu ya Bapak yang berbicara kepada mereka melalui Roh-Mu yang kudus, menyatakan akan setiap kuasa-Mu ya Bapak kepada para warga KWPR, biar kasih sayang Tuhan melingkupi mereka. Terima kasih Tuhan, seperti Musa, Engkau telah selamatkan dari air, Engkau pilih Musa ya Bapak. Dan Kau menjadikan untuk membawa orang bangsa Israel untuk bertemu Tuhan. Dan kami Tuhan sudah Tuhan selamatkan. Fokus kami ya Bapak bukan hanya hal-hal duniawi. Tapi di saat fokus kami hanya membawa orang lain untuk bertemu dengan Tuhan. Maka Tuhan bertindak. Kuasa-Mu bertindak. Kau berdaulat ya Bapak untuk hidup kami. Terima kasih, berkati pengurus KWPR. Berkati kami semua yang sudah hadir maupun belum hadir. Biar kasih karunia Tuhan turun atas kami semua. Di dalam berkat nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih atas firman yang luar biasa dari Pastor Patricia Yun Mamusung. Nah, kita semua saudara dipromosikan oleh Tuhan. Yang dari kita orang biasa jadi luar biasa. Terima kasih. Dan berikutnya kita akan lanjutkan ibadah ini dengan doa syafaat yang akan dipimpin. Yang pertama dari Saudari Desi Kristi Kogo, yang kedua dari Saudari Pandalaki. Oke, shalom, selamat sore semuanya. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat hari yang indah ini. Terima kasih buat pertemuan Zoom meeting ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang indah buat kami Bapa. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa di dalam hidup kami sehari-hari. Kami bersyukur kami ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, saat ini kami datang kepadamu, kami mau mendoa syafaat buat seluruh anggota KWPR, seluruh warga Kepekasaan Romboken, semuanya Tuhan, terutama buat grup KWPR ini, kami berdoa mulai dari ketua, yaitu Bapak Laksmana Madya TNI, Bapak Desi Albert Mamahit, Bapak Wakil Ketua, Bapak Majen TNI, Wanti Warane Mamahit, juga Bapak Penasehat, Bapak Glenny Kairupan, juga Bendahara, Sekretaris, seluruh pengurus KWPR, juga seluruh anggota KWPR yang berada dimanapun. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai kami semua. Satukan kami dalam tali kasih-Mu Bapa, supaya kami sesama anggota KWPR, sesama orang Romboken tetap menjadi satu di dalam Engkau. Kami juga bersyukur buat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami senantiasa. Biarlah kasih karunia dan kebaikan Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami, terutama di masa-masa pandemi ini Bapa. Kami boleh tetap sehat, kami boleh tetap kuat, dan yang paling utama kami boleh semakin dekat kepadamu ya Allah dan Bapa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih ya Yesus. Kami mendoakan juga untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Berdoa untuk Presiden, Wakil Presiden, serta jajaran kementerian agar senantiasa bisa bekerja sama dalam mewujudkan pembangunan bangsa.
khususnya Presiden dan Wakil Presiden senantiasa diberikan hikmat Tuhan, dan dalam menyelaraskan kepemimpinan beliau dengan perubahan-perubahan yang dihadapi bangsa kami. Kami berdoa untuk penanganan pandemik di Indonesia. Besok ini sudah masuk dalam PKM darurat di Jawa dan Bali. Kami berdoa ya Tuhan agar semua program pemerintah yang direncanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat dengan baik. Juga secara khusus ya Tuhan buat semua tenaga medis maupun para medis yang menjadi barisan paling depan saat ini, agar mereka semua dalam perlindungan Allah serta kekuatan dalam melayani serta merawat pasien. Terlebih kita mengasuh lebih jumlah yang mampu ditangani serta kapasitas rumah. Ya Tuhan, biarlah Kau campur permasalahan di dunia ini ya Tuhan. Kami kesaksian, biarlah kesaksian itu boleh menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk apapun yang Patricia kerjakan, yang Kau telah percayakan buat dia melakukan pekerjaan, biarlah apapun dia lakukan atas hikmat dari Tuhan semuanya berhasil. Dan karena apa? Karena Tuhan menyertai dia. Dan kami juga berdoa untuk Nova Utong Tuhan, Kau telah mendengar kesaksiannya, biarlah kesaksian itu boleh menguatkan kami semua Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Nova dan keluarganya, Kau beri hikmat, kekuatan, Kau beri kesehatan buat dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga berdoa untuk seluruh ibadah ini setelah kami selesaikan Tuhan. Kami percaya KWPR Kau telah beri kepercayaan buat kami untuk melaksanakan ini Tuhan. Doa khusus buat IKBM, Kau berkati kami Tuhan semua. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Nah, sebagai lagu penutup, saudara, dan setelah lagu penutup ini akan ada beberapa ucapan terima kasih dan juga kata sambutan. Jadi untuk saat ini, Kak Kemal boleh tolong iringi dengan gitar lagu Give Thanks, dan kita semua bernyanyi sama-sama lagu Give Thanks. Ya, boleh di-unmute juga ketika lagi nyanyi. Lagu yang sangat menguatkan. Dari tapi lagu ini sangat menguatkan saya dan mengingatkan kembali kepada saya bahwa Tuhan ada buat saya, dan saya yakin Tuhan ada buat saudara. With a grateful heart, give thanks to the Lord. Give thanks because Jesus Christ is Son. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am free. Because the Lord has done for us. I am strong. Let the poor say I am free, because the Lord has done for us. Oke, dan untuk saat ini saya akan memanggil Ketua Umum dari KWPR, yaitu Laksamana Madya TNI Purnawirawan Dr. Andes Desi Mamahit, MSc, untuk bergabung dan memberikan kata sambutan dan juga ucapan terima kasih.
Selamat sore mendekati malam atau selamat malam di Manado ya. Kalau di Jakarta ini juga, oh ya sudah malam juga ya, sudah hampir 6:30. Terus kemudian yang di Bali sudah malam juga. Dan juga yang di luar negeri, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentu marilah kita mengucapkan dan memuji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan Yesus, karena kita semua bisa berkumpul dan melaksanakan kebaktian pada hari ini. Terima kasih kepada Patricia ya, Ibu Patricia yang sudah memberikan khotbah kepada kami semua. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan. Dan terima kasih kepada Pak Kemal dan yang lain-lain ya yang sudah melaksanakan doa dan berpartisipasi di dalam acara ini. Sebetulnya minggu ini adalah minggu yang sangat spesial bagi kita semua. Saya sebagai sebagai ketua KWPR ya, kita bersama-sama mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua KWPR, Mayor Jenderal TNI Wanti Waranei Franky Mamahit, yang beberapa saat yang lalu sudah dilantik menjadi Panglima Kodam Merdeka yang berkantor pusat di Kota Manado. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua, bagi keluarga KWPR, karena Mayor Jenderal Franky ini dipercaya untuk memimpin Kodam Merdeka di Sulawesi Utara dan sekitarnya. Untuk itu sekali lagi saya pribadi atas nama seluruh warga KWPR dimanapun berada mengucapkan selamat kepada Mayor Jenderal Wanti Waranei Franky Mamahit. Selanjutnya, ibadah ini seperti yang sebelum-sebelumnya kita sudah rapatkan dan diskusikan, merupakan program rutin kita, di mana pada saat kita sudah menggunakan atau menyewa Zoom ini, maka Zoom ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi siapapun, maksud saya bidang-bidang yang ada di KWPR bisa memanfaatkan Zoom meeting ini kapanpun ya, asal diinfokan sebelumnya kepada pengurus sehingga bisa dijadwalkan. Jadi penggunaan Zoom meeting ini bukan hanya pada saat kebaktian ya, bidang-bidang lain juga bisa, misalnya rapat-rapat KWPR atau bidang-bidang tertentu bisa juga menggunakan Zoom meeting ini. Sehingga kegiatan yang ada di KWPR ini bisa lebih aktif, walaupun di tengah masa-masa pandemi COVID ini yang saat ini juga terjadi peningkatan, terutama di Pulau Jawa dan Bali. Sebagai Ketua Umum juga saya mengingatkan kepada kita semua bahwa ikutilah protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah agar kita bisa menjaga kesehatan kita semua dan kita bisa selamat melewati masa-masa yang tidak enak bagi kita semua, dan bukan hanya warga KWPR tapi masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Kita berdoa bahwa semua warga, semua yang ada di KWPR ini, termasuk keluarganya, ya, termasuk keluarganya, terus dilindungi oleh Tuhan agar kita semua selamat. Kita yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesus
sudah mempunyai rencana yang terbaik bagi kita semua. Saya menyadari mungkin bukan hanya masalah kesehatan, tapi tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Patricia bahwa masalah ekonomi juga ini menjadi hal yang menantang bagi kita semua atau merupakan tantangan lah bagi kita semua karena ada saja keluarga yang mungkin diberhentikan dari pekerjaan, ada yang mungkin kalaupun sebagai pengusaha mungkin sudah tutup perusahaannya atau mungkin omsetnya atau keuntungannya sudah menurun jauh. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan Allah, Tuhan Yesus, itu sudah mempunyai rencana yang indah. Dan pasti kita akan terus diberkati oleh Tuhan dengan baik lah. Jadi ini yang harus kita tetap ingat bahwa Tuhan akan selalu menyertai kita, Tuhan akan selalu melindungi kita dalam menghadapi masa-masa pandemi COVID yang melanda kita semua. Mungkin sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang telah menyelenggarakan acara ini. Dan juga sekali lagi kita semua mengucapkan selamat kepada Mayor Jenderal TNI Wanti Waranai Franky Mamahit yang sudah dilantik menjadi Panglima Kodam Merdeka yang berkantor di Manado. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Amin. Terima kasih kepada Pak Desi Mamahit ya selaku Ketua Umum dari KWPR. Dan saudara sekalian, kami sudah tiba di ujung acara ibadah virtual pada hari. Terima kasih atas kebersamaan kita semua, selalu menjaga protokol kesehatan, dan sampai ketemu di ibadah virtual dan kesempatan lainnya bersama KWPR. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya.